Budaya kerja adalah nilai, karakteristik, dan atribut yang dimiliki suatu perusahaan dan dijalankan oleh setiap pekerja. Secara akumulatif, budaya kerja akan terlihat dari praktik kepemimpinan, perilaku karyawan, fasilitas tempat kerja, hingga kebijakan sebuah perusahaan. Oleh karenanya, budaya kerja berhubungan erat dengan kondisi lingkungan kerja dan mentalitas para karyawan perusahaan yang mempengaruhi suasana kerja mereka. Halo, nama saya Novi Rismanto. Saya adalah founder dari Majaka. Oke, skill yang dibutuhkan sebagai brand activation yaitu harus bisa mengerti soal marketing itu sendiri. Terutama sekarang sudah di eranya digital, harus ngerti tentang digital marketing. Lalu juga harus ngerti tentang copywriting, marketing funnel, dan juga psikologi konsumen. Tugas yang dikerjakan sebagai seorang brand activation, yang pertama menerima brief dulu, lalu membuat kreatif konsepnya. Nah, setelah itu akan presentasi, lalu eksekusi di event itu sendiri, lalu bisa membuat report. Berapa lama saya di industri ini? Saya mulai dari freelance di tahun 2028 dan menjadi seorang profesional di tahun 2012. Jadi lumayan belasan tahun kali ya. Dalam memperkenalkan jasa brand activation, saya lebih fokus mengupdate portofolio dan membuat setiap event yang kami buat berkesan baik di hati pelanggan maupun orang-orang yang datang di acara kita. Bagaimana cara menentukan strategi yang efektif agar tujuan brand tercapai? Kuncinya ada pada saat menerima brief, itu harus detail. Lalu dalam membuat konsep, saya memiliki rumus yakni brand promise ditambah customer insight sama dengan key message atau sweet spot. Nah, apa yang ditawarkan ditambah dengan apa yang dibutuhkan konsumen itu akan menjadi pesan yang akan disampaikan kepada konsumen nantinya. Contoh, ada AirAsia, dia ingin banget ngasih tiket dengan harga terjangkau. Kebetulan juga konsumen pengen banget beli tiket yang murah. Nah, jadilah sebuah tagline, everybody can fly, right? Lalu bagaimana agar event ini dapat terorganisir dengan baik? Kuncinya ada di planning, organizing, actuating, dan controlling. Ini pasti sudah pernah adik-adik semua pelajari di sekolah, ya kan? Apa ada evaluasi di dalam setiap kegiatan? Tentunya ada. Yang mana yang efektif, ya kita perbaiki. Yang kurang efektif, selebihnya kita akan up to date dengan teknologi yang ada. Dalam pekerjaan saya, hal apa yang bisa diimplementasikan dalam budaya 5R? Oke, yang pertama rapih. Di tempat kerja saya memang tidak harus seragam atau rambut yang rapih gitu sih ya. Yang penting memiliki skill dalam menjalankan pekerjaan, itu yang paling utama. Sopan secara berpakaian saat bertemu klien dan saat event. Nah, tidak boleh pakai celana pendek ataupun sandal jepit gitu ya, harus pakai sepatu. Lebih ke situ. R kedua ada ringkas, mungkin lebih dari ringkas dari segi equipment ya, karena equipment yang digunakan untuk mobile, jadi harus compact ya, kayak bawa laptop gitu ya, jadi nggak bisa bawa PC yang besar. R berikutnya adalah rajin dan resik. Rajin yang pasti kita harus tepat waktu dari sisi pekerjaan dan deadline. Untuk resik tentunya pada saat event kebersihan menjadi suatu hal yang paling utama sih ya. Nah, untuk R selanjutnya adalah rawat. Nah, ini mungkin lebih ke merawat aset atau inventaris perusahaan yang harus dijaga agar ketika event kondisinya masih cukup baik ya. Budaya kerja kami menggunakan budaya santai. Apa itu? Yang pertama adalah S, sibuk tapi tetap sholat. A adalah amanah. N,
nothing said you can do. Jadi ya usaha semaksimal mungkin dulu deh, jangan bilang nggak bisa dulu gitu. Yang selanjutnya adalah tepat waktu. T. Sesuai deadline itu paling utama, karena kalau nggak sesuai deadline-nya hari ini dipikirin besok ya jadi sampah gitu ya, nggak kepake. Yang selanjutnya adalah A, aktif, dan yang terakhir adalah I, inisiatif. Itu adalah santainya versi kita. Sekian dari saya Novi, semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa lagi, see you. Kak, kalian tahu nggak sih budaya kerja piring resi kawat? Kalau tahu, tolong disebutin dong apa aja. Nah, piring rasi kawat itu singkatan dari rapi, ringkas, rajin, Asik. nah terakhir itu rawat. Jawabannya adalah penting, dikarenakan dengan kita mengimplementasikan budaya piring rasi kawat ini, kita akan jauh lebih bisa mengontrol diri kita sendiri, juga saat kita bekerja atau kita beraktivitas itu jauh lebih terarah dan teratur. Juga kita akan mendapatkan hasil yang lebih efisien, dikarenakan pola hidup kita yang sudah teratur dalam budaya piring rasi kawat ini. Terima kasih. Jadi jawabannya itu penting, karena dengan kita menerapkan 5R ini, pekerjaan kita akan lebih memudahkan agar cepat selesai dan juga terkelola dengan baik. Nah, budaya piring rasi kawat itu jelas sangat penting karena dengan adanya budaya ini kita dapat menciptakan lingkungan kerja ataupun belajar yang efisien, teratur, sehingga nantinya dapat lebih meningkatkan keproduktivitas kita dalam belajar ataupun bekerja. Sikap piring rasi kawat itu sangat penting karena dapat memudahkan kita dalam bekerja dan juga dapat membuat pekerja lain merasa nyaman. Penting nggak sih piring resi kawat untuk diimplementasikan di kerja atau di rumah? Nah, itu jawabannya sangat penting ya, dikarenakan jika kita melakukan implementasi piring resi kawat itu, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif, yang jauh lebih sehat, jauh lebih bersih, dan jauh lebih efisien dalam bekerja maupun belajar. Nah, terima kasih. Budaya 5R sangat penting dalam kehidupan sehari-hari apalagi tempat kerja. Karena dengan adanya budaya ini, kita dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan produktif. Terima kasih.